Dina Kapriana dari kelas 11 IPA 1 absen 33. Di sini saya akan menjelaskan proses masuknya Jepang ke Indonesia. Masuknya Jepang ke Indonesia adalah salah satu target Jepang dalam Perang Dunia Kedua, karena kolonial itu memiliki sumber daya yang penting bagi Jepang dalam upaya perang Jepang, terutama karet dan minyak bumi. Indonesia saat itu adalah pengekspor minyak di dunia setelah Amerika Serikat, Iran, dan Rumania. Pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor, pangkalan angkatan laut di Amerika Serikat di Hawaii. Pemerintah Belanda di London, karena Belanda dikuasai oleh Jerman, menyatakan perang terhadap Jepang pada 8 Desember 1941. Pada 17 Desember 1941, pasukan Jepang mendarat di Miri, pusat produksi minyak di Sarawak atau pesisir Kalimantan yang berdekatan dengan wilayah Indonesia. Setelah menduduki kolonial Inggris ini, kemudian pasukan Jepang melancarkan serangan pada 11 Januari 1942 ke Pulau Kalimantan, bagian Indonesia, dan mendarat di Tarakan atau sekarang di Provinsi Kalimantan Utara. Setelah Singapura ditaklukkan Jepang pada 5 Februari 1942, kolonial Inggris ini dijadikan batu loncatan untuk menyerang Indonesia. Pada 13 sampai 15 Februari 1942, Jepang memulai serangan di arah barat ini dengan menyerang Pulau Sumatera, terutama kota Palembang. Pemerintah Belanda dibantu oleh Inggris, Amerika Serikat, dan Australia berupaya lawan dalam komando American, British, Dutch, Australian Command atau APDACOM. Namun Belanda mengalami kekalahan dalam pertempuran laut di Jawa pada 27 Februari 1942 dengan 5 kapalnya tenggelam dan menewaskan pemimpin Angkatan Laut di Hindia Belanda, Karel Doorman. Peralihan dari kekuasaan pemerintah kolonial Belanda hingga dikuasai oleh Jepang. Tepat 78 tahun yang lalu hari ini, Jepang mengakhiri kekuasaan Belanda selama lebih dari 1 abad. Pada 8 Maret 1942 pagi, di rumah dinas seorang perwira di kawasan Landasan Udara Kalijati, Subang, Belanda menyerah kepada Jepang. Kedatangan Jepang ke Indonesia sejak Januari 1942 membuat Belanda kewalahan. Jepang berhasil menguasai Kalimantan, Sumatera, hingga akhirnya Jawa dalam waktu singkat. Proses Jepang menduduki Indonesia, dimulainya penjajahan Jepang, menambah mimpi buruk masyarakat Indonesia pada waktu itu. Soalnya politik imperialisme politik Jepang bukan hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alamnya saja, akan tetapi manusianya juga jadi orientasi eksploitasi mereka. Jepang melakukan eksploitasi sampai tingkat pedesaan sumber-sumber kekayaan alam Indonesia dan juga tenaga-tenaga masyarakat Indonesia mulai dikuras oleh Jepang. Untuk memenuhi semua keinginannya, Jepang melakukan berbagai cara, mulai dari perjanjian-perjanjian hingga cara-cara kekerasan. Kebijakan pada masa zaman pendudukan Jepang. Yang pertama, melarang semua rapat dan kegiatan politik. Yang kedua, politik dumping. Yang ketiga, propaganda. Yang keempat, Romusa. Yang kelima, membentuk badan-badan kerjasama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.